Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah anandaku sekalian, kita ketemu lagi dalam learning class Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yang khusus pada kelas ini saya diberikan tanggung jawab oleh Dekan Fakultas Hukum untuk mendampingi Profesor Dr. Syahrudin Nawi, SHMH, untuk mengampu mata kuliah ini di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Baik anandaku sekalian, di pekan sebelumnya kita sudah membahas salah satu bagian dari tata hukum Indonesia, yakni hukum perdata. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan salah satu pembahasan dalam tata hukum Indonesia, yakni tentang hukum dagang. Hukum dagang ini akan menjadi penting sebagai pengantar buat ananda sekalian yang kelak nantinya akan memilih bidang atau konsentrasi hukum keperdataan, atau yang memiliki minat untuk mendalami dalam bentuk kajian-kajian atau penelitian-penelitian ilmiah di bidang hukum-hukum keperdataan, hukum perjanjian, perikatan, maupun kebendaan. Dan masih banyak lagi hukum-hukum derivatif dari hukum-hukum keperdataan ini, seperti warisan, perkawinan, dan lain sebagainya. Baik anandaku sekalian, ya, kita mulai dari definisi atau pendefinisian dari hukum dagang. Di beberapa literatur telah saya buat summary-nya, ya, maka kita bisa merumuskan yang namanya hukum dagang itu adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan orang yang satu dengan orang lainnya. Dalam konteks ini adalah di wilayah perniagaan, ya, atau perdagangan. Atau dalam beberapa pendefinisian, para sarjana dan para pakar menyebutnya sebagai hukum perdata khusus. Ini punya kaitan tersendiri dengan materi sebelumnya, makanya saya buat berdampingan agar ada kesinambungan kajian dan pembahasan. Karena ini merupakan bagian dari hukum perdata, ya, oleh beberapa pakar disebut sebagai hukum perdata khusus. Jadi pada mulanya hukum dagang ini dikenal atau muncul di kalangan kaum pedagang pada abad ke-17. Awalnya ketentuan-ketentuan hukum dagang ini hanya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang sebagai aturan-aturan dalam pergaulan di bidang perdagangan. Atau dengan kata lain bisa kita sebutkan bahwa hukum dagang ini mengatur dan menyangkut mengenai lapangan hukum perikatan yang ruang lingkupnya adalah lapangan perusahaan. Jadi sebenarnya yang bersepakat membuat norma-norma ini adalah pedagang-pedagang yang melakukan persekutuan-persekutuan dalam bentuk perusahaan-perusahaan, ya, baik itu berbentuk badan usaha biasa atau berbadan hukum. Nah,
Kesepakatan-kesepakatan ini kemudian lahir menjadi sebuah norma baru yang kemudian kita kenal hari ini menjadi hukum dagang yang kemudian dikodifikasi di Indonesia dengan nama Wetboek van Koophandel. Jadi perdagangan atau perniagaan itu bisa diartikan adalah sebuah aktivitas membeli barang dari suatu tempat atau pada waktu atau suatu waktu tertentu dan kemudian menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikutnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah perdagangan atau perniagaan. Yang kemudian di zaman dan era modern saat ini mengalami perluasan makna. Jadi niaga dan dagang dewasa ini itu mengalami perluasan makna. Tidak hanya merupakan transaksi jual beli barang, akan tetapi termasuk juga di dalamnya adalah perantara, ya, fungsi perantara atau orang-orang yang menjadi media atau mediator yang mempertemukan antara produsen atau pemilik dan yang memproduksi barang atau jasa dengan konsumen. Atau dengan kata lain, fungsinya adalah hanya membantu menjualkan atau mempermudah proses jual beli. Yang kesemuanya ini kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang kita kenal ya, sebagai warisan dari pemerintah Hindia Belanda adalah Wetboek van Koophandel, ya, yang juga saling bersisian dengan KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang dalam perkuliahan kali ini kita singkat BW, KUH Dagang kita singkat WVK, ya, Wetboek van Koophandel. Ini saling bersisian, artinya diatur juga dalam bentuk buku perikatan di dalam BW, namun juga diatur di dalam WVK atau KUHD. Nah, dewasa ini juga semakin berkembang dengan maraknya transaksi atau perdagangan e-commerce, ya, yang dimana fungsi-fungsi e-commerce itu hanya mempertemukan saja, ya, begitu banyak, hanya membantu mempertemukan antara produsen dengan konsumen, antara pedagang dengan konsumen, ya, seperti yang teman-teman banyak lihat, contohnya seperti Shopee, atau belanja-belanja online lainnya seperti Bukalapak, ya, Lazada, dan lain sebagainya. Ya, jadi fungsi mereka hanya intermediasi, ya, antara produsen atau pemilik barang dengan para konsumen. Ya. Di tahun 90-an, 80-an Anda kalau membaca koran konvensional, ya, newspaper, Anda akan temukan 1 atau 2 lembar penuh hanya berisi iklan, ya. Iklan tentang, ya, jual beli barang, jual beli mobil, jual beli barang-barang lainnya, barang-barang bergerak lainnya, bahkan tanah barang tidak bergerak, ya. Nah, dewasa ini ya, kita melihat, ya, jual beli kendaraan itu sudah berpindah ke OLX, lebih mudah, praktis, cepat, dan murah, ya. Sehingga media-media konvensional seperti surat kabar itu sudah mulai ditinggalkan, ya. Fungsi-fungsi mereka direduksi oleh media-media online. Nah, sebagai dampak dari itu, maka norma hukum kita itu tertinggal, ya, berkejar-kejaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian tahun 2004, ya, kemudian diinisiasi
membentuk undang-undang yang namanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi ya, dan Informatika. Yang biasa kita kenal hari ini adalah Undang-Undang ITE ya, yang awalnya merupakan undang-undang yang diperuntukkan untuk menata laksanakan atau mengadministrasikan lalu lintas perdagangan di dunia elektronik. Yang kemudian hari ini ya berkembang menjadi sebuah norma baru yang dijadikan alat gebuk ya, atau alat gebuk penguasa untuk memenjarakan atau menangkap orang-orang atau pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa. Nah, ini menjadi sebuah kontraproduktif, karena tujuan dari pembentukan undang-undang itu sendiri, kalau Anda baca dalam konsiderans pembukaan atau konsiderans keputusan atau penetapan dari undang-undang itu, di diktum menimbang dikatakan bahwa ya memang undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur dan menata laksanakan, sederhananya mengadministrasikan lalu lintas perdagangan di bidang atau di dunia maya ya, yang dewasa ini kita biasa sebut dengan cyber space ya. Jadi ada wilayah baru yang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia ini mengenal internet yang mampu diakses secara global, yang mengakibatkan dunia ini menjadi borderless world ya, artinya dunia yang tanpa batas. Kita bisa mengakses seluruh perkembangan informasi di seluruh lapisan bumi ini setiap detik ya, sehingga pertukaran informasi itu begitu cepat berlangsung. Oleh karena itu ilmu pengetahuan jauh lebih cepat ya, determinasinya dibandingkan perkembangan norma hukum itu sendiri. Nah, fungsi dari para ilmuwan-ilmuwan hukum adalah mengejar ketertinggalan itu, membuat norma-norma hukum yang masih tersimpan sebagai ius constituendum atau cita-cita, ide dan harapan dari sebuah norma dilahirkan menjadi ius constitutum atau norma hukum positif. Ya. Dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa definisi hukum dagang itu adalah mengatur tentang tingkah laku manusia dalam wilayah perdagangan ya, atau para pihak yang bertransaksi awalnya, yang berinteraksi di dalamnya adalah perusahaan atau persekutuan-persekutuan dagang dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Ya, ini sejarah ya, hukum dagang. Sejarah hukum dagang itu dimulai dari kerajaan Romawi di tahun 1000 sampai dengan 1500 Masehi. Ya, pertamanya itu berlaku di Perancis dan Italia dalam bentuk ya, aturan-aturan atau hukum-hukum dalam bidang keperdataan. Isinya tentang hukum-hukum perjanjian, perikatan, dan lain sebagainya. Nah, karena ternyata ya, di kalangan pedagang norma hukum ini dianggap kurang memadai ya. Artinya kurang dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat di wilayah perniagaan. Kemudian dibentuklah norma-norma baru yang kemudian oleh para pedagang disebut sebagai hukum dagang. Oleh karena itu kemudian norma-norma hukum keperdataan pada masa ini menjadi dua. Yang pertama ada kode sivil, yang kedua adalah kode du commerce. Ya. Kode sivil itu berbicara tentang hukum keperdataan secara umum.
Kode du Commerce itu berbicara tentang hukum-hukum dalam bidang perniagaan atau perdagangan. Kode sivil ini yang kemudian berubah dan lebih dikenal dengan sebutan Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Ya. Kode Sivil Prancis dan atau Kode Napoleon serta Kode du Commerce ini kemudian diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di negara atau di kerajaan Belanda pada saat ya, Belanda berada di bawah kolonialisme Perancis. Nah, setelah berlaku pada kerajaan Belanda tahun 1811, ketika Belanda menjajah Indonesia, kemudian ya, diberlakukan kembali berdasarkan asas konkordansi sebagaimana tertuang dalam pasal 131 Indit Stadsregeling. Ya. Jadi asas konkordansi itu diatur dalam pasal 131 Indit Stadsregeling. Asas konkordansi itu sendiri adalah merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum negara penjajah itu berlaku pada negara jajahan secara otomatis sebelum ditetapkan atau dibuat hukum yang baru. Nah, asas konkordansi ini dibuat di dalam Indit Stadsregeling pasal 131 diatur. Indit Stadsregeling ini adalah konstitusi yang dianut pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau VOC. Ya. Penetapannya adalah dituangkan dalam Statplan nomor 23 tanggal 30 April tahun 1947. Maka ya, Kode Sivil Perancis atau Kode Napoleon kemudian berlaku di Indonesia dan lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Ada juga di samping itu ada yang namanya Kode du Commerce yang kemudian berlaku di Indonesia yang dikenal dengan Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini sejarah singkat perjalanan. Untuk lebih detailnya silakan kalian baca di materi yang telah saya unggah di laman Kalam. Hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang. Menurut Van Kan, hukum dagang itu merupakan tambahan dari hukum perdata. Ya. Atau hukum dagang itu mengatur hal-hal khusus. Ya, jadi atau bisa juga dikatakan menurut Van Kan lebih lanjut bahwa hukum perdata itu merupakan atau Burgerlijk Wetboek KUH Perdata itu merupakan hukum perdata dalam arti luas. Sementara Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan hukum perdata dalam arti sempit. Pendapat yang lain kata Apeldoorn, ya, hukum dagang merupakan bagian istimewa ya, dari hukum perdata yang merupakan ya, kaidah-kaidah hukum perikatan yang tidak dapat diatur atau belum ditetapkan di dalam kitab 3 KUH Perdata. Ya, menurut Tirta Amijaya, ya, hukum dagang itu merupakan suatu hukum sipil yang istimewa. Nah, jadi kalau kata Apeldoorn, semua yang belum diatur dalam buku 3 KUH Perdata ini yang kemudian diatur dalam bentuk atau dikodifikasikan dalam hukum terpisah yang kemudian disebut sebagai KUH Dagang. Next. Jadi bisa kita katakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu atau KUH Perdata merupakan genus. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu merupakan spesies. Atau KUH Perdata itu merupakan bentuk umum dari hukum keperdataan secara keseluruhan. Ya. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu merupakan bentuk spesies. Ya. Kalau saya ibaratkan ya, seperti genus tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian dengan spesies misalnya
pohon mangga ya, atau pohon jeruk. Jadi genusnya adalah tumbuh-tumbuhan, spesiesnya adalah pohon mangga. Ya. Genusnya adalah hewan berkaki 4, ya. Spesiesnya adalah kambing, sapi, ya, onta, dan lain sebagainya. Nah, sebagai genus tentu saja melahirkan spesies-spesies sebagai penjelasannya, ya, sebagai penjabarannya. Nah, dalam ilmu hukum maka bisa kita katakan bahwa KUH Perdata merupakan lex generalis, sementara KUH Dagang atau WVK merupakan lex spesialis atau hukum khusus, sementara KUH Perdata itu adalah hukum umum atau lex generalis. Dari kedudukan-kedudukan ini maka berlakulah asas hukum lex spesialis derogat lex generalis, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 Wetboek van Koophandel atau KUH Dagang, bahwa segala yang telah diatur di dalam KUH Dagang maka dia akan mengenyampingkan KUH Perdata, kecuali hal yang tidak spesifik diatur dalam KUH Dagang maka tidak mengenyampingkan KUH Perdata, atau apa yang diatur dalam KUH Perdata tetap berlaku, ya, sepanjang tidak secara khusus dan spesifik diatur dalam KUH Dagang, ya. Ini salah satu asas hukum di dalam kita melakukan sinkronisasi norma-norma hukum. Nah, yang sebenarnya terdiri dari 3 asas hukum ini, ya. Jadi ini harus tersusun secara sistematis, Ananda, ya. Ada yang tadi kita pakai adalah lex specialis derogat lex generalis, bahwa aturan hukum yang sifatnya khusus mengenyampingkan aturan hukum yang sifatnya umum. Sebelum kita masuk pada lapisan lex specialis, lex generalis, ada lapisan awal yang namanya lex superior derogat legi inferior, ya. Jadi norma itu berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat. Yang terlebih dahulu kita harus perhatikan adalah hukum yang superior atau hukum yang lebih tinggi akan mengenyampingkan hukum yang inferior, yang lebih rendah. Jadi kalau tata urutannya yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar, lalu undang-undang, maka Undang-Undang Dasar merupakan superior dari undang-undang atau TAP MPR. Sementara undang-undang adalah inferior dari Undang-Undang Dasar. Jadi tidak bisa langsung menerapkan lex spesialis dan lex generalis, ya. Karena kalau Anda langsung menerapkan lex spesialis dan lex generalis, maka Anda akan menemukan undang-undang peraturan pemerintah itu sifatnya lebih spesialis, lebih khusus dibandingkan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena undang-undang dan peraturan pemerintah adalah penjabaran dari Undang-Undang Dasar. Ya, dengan demikian dia bentuk yang lebih spesifik atau spesialis. Nah, sebelum kita masuk pada asas spesialis generalis, maka terlebih dahulu kita harus melihat stratifikasi norma itu. Ya, kita harus melihat tingkatan-tingkatan norma tersebut. Maka berlakulah asas yang pertama, yakni lex superior derogat legi inferior, bahwa hukum yang lebih tinggi atau norma hukum yang lebih tinggi akan mengenyampingkan norma hukum yang inferior, yang lebih rendah. Nah, ketika dia berada pada norma hukum yang sederajat misalnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, itu berada pada level yang sederajat, yakni undang-undang. Karena dia berada di level yang sederajat, maka kita beranjak di asas yang kedua. Karena tidak ada yang superior, tidak ada inferior antara keduanya. Antara keduanya dia sederajat, baik KUHD maupun KUH Perdata. Maka kita melihat yang mana hukum khusus, yang mana hukum umum. Nah, dari penjabaran yang telah kita bahas sebelumnya, maka kita menyimpulkan bahwa hukum dagang adalah merupakan spesialis atau spesies dari genus hukum perdata. Oleh karena itu, dia hukum dagang atau KUH dagang merupakan lex spesialis dari lex generalis KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga berlakulah
norma atau asas hukum yang menyebutkan lex specialis derogat lex generalis, atau apa yang diatur dalam KUH dagang akan mengenyampingkan apa yang diatur dalam KUH perdata ketika normanya bertentangan. Ya. Namun jika tidak diatur secara tegas atau spesifik dalam KUH dagang, maka berarti norma-norma dalam KUH perdata tetap berlaku. Nah, itu lapisannya. Jika lapisan ini kemudian tidak bisa kita menemukan apakah mana norma spesialis, mana norma general, yang mana norma khusus, yang mana norma umum, maka berlakulah lapisan berikutnya, yakni lex posterior derogat legi inferior, legi prior, ya, bahwa hukum yang lahir kemudian akan mengenyampingkan hukum yang lahir lebih lama, atau hukum baru mengenyampingkan hukum yang lebih lama. Maka dilihat tahun penetapannya atau tanggal penetapannya atau tanggal diundangkannya norma tersebut. Jadi norma-norma hukum yang baru akan mengenyampingkan norma-norma hukum yang lama. Nah, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Ya, ini ada kuis ya yang kalian harus jawab. Nah, pertanyaan pertama itu adalah di menit dan detik keberapa dijelaskan tentang sejarah hukum dagang. Ya. Nah, yang kedua adalah jelaskan hubungan hukum perdata dan hukum dagang. Nah, soal yang pertama ini ya, silahkan Anda jawab dengan cara komen di akun YouTube saya, Muhammad Arif Hussein Official. Ya. Kemudian untuk soal nomor 2, nanti kalian jawab di link Google Form yang akan saya buat kemudian. Ya. Jadi setelah tayangan video ini, silahkan kalian klik ya. Artinya link video ini saya akan upload di halaman Kalam. Silakan kalian klik dan kalian komen di kolom komen akun YouTube ya. Yang terlebih dahulu kalian lakukan like and subscribe akun YouTube Muhammad Arif Hussein Official. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan anandaku sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.